Kita jelaskan lebih rinci tentang perilaku, tentang kebiasaan seseorang, karena video ke depan akan menjelaskan tentang ini, juga analisis perilaku seseorang. Siapa tahu berguna untuk menciptakan peningkatan produktivitas dan strategi usaha Anda dalam menggait konsumen. Kebiasaan muncul karena adanya sinyal yang ditangkap otak, lalu tanpa diperintah langsung bertindak tanpa komando lagi, sehingga menghasilkan buah dari tindakan tersebut. Ya, memang kadang hasilnya baik, kadang juga buruk. Namun problemnya, otak kita tidak tahu mana kebiasaan buruk, mana kebiasaan yang baik. Jika kita mempunyai kebiasaan yang buruk, kebiasaan itu selalu memanduri di sana, yang menanti munculnya sinyal dan hasil yang sesuai. Maksudnya bagaimana? Kok dimanduri? Kok diawasi? Misalnya, ada suatu peristiwa yang dialami 2 orang, 4 orang deh biar jelas, bernama A, B, C, dan D. Katakanlah 4 orang ini mengalami peristiwa yang sama, yaitu pulang kerja, capek, plus suasana tidak enak, habis dimarahin bos, ditambah macet di jalan. Sampai rumah, si A membuka kulkas dan mengambil minuman keras, lalu muncul sinyal di otak, seperti ada frekuensinya. Segera ambil miras itu, lalu minum, maka kamu akan tenang. Apa yang terjadi? Dia membuka dan meminumnya, dan hasilnya dia bahagia efek dari mabuk. Si B tidak pulang ke rumah, tapi lebih memilih nongkrong sama teman sambil curhat sama kawannya itu. Brengsek bos gua, anu bos gua, beginilah, begitulah, sambil mengucapkan nama-nama binatang. Lalu hasilnya lega dan bisa bahagia juga. Si C pulang ke rumah, lalu mengambil barbel dan melakukan olahraga sambil mendengarkan musik di headset. Lalu hasilnya lega dan bahagia. Si D pulang ke rumah, lalu ambil buku dan membaca buku bisnis yang kemarin belum selesai ia baca. Lalu hasilnya puas dan bahagia juga. Miras, nongkrong, barbel, buku, apakah semacam ada frekuensinya? Seperti gunakan aku, maka kamu akan bahagia. Atau itu hanya di pikiran saja? Bahkan baru di jalan sebelum sampai rumah, getaran itu bisa ditangkap pikiran, lalu pikiran bawah sadar menuntun mengarahkannya pada tindakan. Contoh lagi lebih spesifik dengan benda yang sama. Misalnya 2 orang karyawan namanya E dan F. Sehabis pulang kerja sambil rumah, kebanyakan biasanya melihat gadget kan, entah mengecek WhatsApp, pesan GrabFood, dan lain sebagainya. Si E melihat prank lalu tertawa, hasilnya bahagia juga. Namun F, orang yang satunya lagi, membuka berita bisnis lalu takjub, puas, mendapatkan opsi baru, dan tentu bahagia juga. Yang beda apanya? Kan semua sama-sama bahagia. Iya, sama-sama bahagia, tapi kebiasaannya yang beda, tindakannya yang beda-beda, perilakunya yang menjadi jarak. Yang satu belum tentu bermanfaat untuk masa depannya, yang satu kemungkinan bermanfaat untuk masa depannya. Jika itu berlangsung tahunan, akan jelas bahwa apa yang telah ia hasilkan adalah buah dari kebiasaannya, dan perilaku ini diperoleh dari kebiasaan selama kita hidup. Jika hasilnya baik, maka bermanfaat. Namun jika hasilnya buruk, ini menjadi masalah, karena seperti kutukan. Kalau kita tidak menyadarinya, kita akan mengulang-ulang hal yang buruk tersebut. Jika tidak menumpuk sistem baru di pikiran bawah sadar kita, meskipun tahu bahwa konsumsi porno tidak baik, maka tetap melakukannya. Meskipun tahu miras merusak tubuh, maka tetap akan terus meminumnya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah mencari kegiatan lain yang lebih bermanfaat, karena sesuatu yang Anda lakukan di masa kini itu akan berbuah di masa depan. Jika kita memperhatikan sinyal dan hasil yang sama, lalu kita menyisipkan kegiatan yang berbeda yang lebih bermanfaat, kita bisa merubah kebiasaan. Kalau dulu Anda merasakan suasana hati tidak enak, lalu punya kegiatan minum alkohol dan hasilnya bahagia, Anda bisa merubahnya dengan olahraga, berjalan, membaca buku, membuat karya, mengobrol dengan teman, tapi jangan yang toksik. Kalau bisa berwawasan, karena meskipun Anda tidak suka membaca buku, tapi punya teman suka baca buku, Anda kecipratan ilmunya. Anda masih karyawan, tapi punya teman pengusaha, Anda bisa kecipratan peluang, lalu hasilnya bisa bahagia juga.
Cari kegiatan yang lebih baik dan bermanfaat. Ketika ada sinyal yang berusaha membuat Anda melakukan kebiasaan buruk, selama Anda tidak menghilangkan hasilnya, Anda bisa menumpuk kebiasaan buruk masa lalu menjadi kebiasaan yang lebih baik. Jadi jawaban mengapa kita tambah umur tapi tidak cukup mempunyai aset bisa dilihat dari kebiasaannya. Kita lebih bugar atau sakit-sakitan bisa dilihat dari kebiasaan kita sehari-hari. Kita sering membuat lecet beset mobil, kita sering ditipu, kita sering mendapatkan musuh, atau malah kita sering disukai banyak orang, dan lain-lain. Apa yang kita dapatkan bukan apa yang kita inginkan, tapi siapa kita sesungguhnya. Kita sekarang adalah produk dari kebiasaan kita di masa lalu. Akan tetapi kita tidak harus disandra terus-menerus. Kita bisa melepaskan lalu keluar jika produk yang lalu terbukti buruk, karena produk masa depan yang baik harus diperjuangkan. Karena kebiasaan bukanlah takdir. Kebiasaan bisa dirubah, dibiarkan, dan bisa diganti dengan yang baik, yaitu dengan teknik spesifik, sehingga membentuk sistem kebiasaan baru. Kita juga bisa menambahkan pendukung yang lain untuk merubah kebiasaan kita lebih baik lagi. Karena kebiasaan bisa berguna untuk merubah ekonomi Anda, merubah suasana hati, merubah stres, gelisah, merubah hubungan yang tidak sehat, merubah tubuh bisa lebih sehat, merubah hal yang buruk menjadi lebih baik. Bisa juga dengan ditambahkan memanipulasi keadaan sekitar. Bisa juga berfokus di pikiran. Semua akan dijelaskan di video berikutnya.